Setiap hari, antara pemberian air susu ibu dan susu formula, hal favoritku adalah menatap langit-langit. Pada mulanya, Mia menganggap anaknya hanya pemalu dan introvert. Dia tidak tahu, alasan aku melamun adalah karena ada antarmuka sistem di kepalaku, yang terus-menerus mendorongku untuk berevolusi. Setelah botol susu yang memuaskan, antarmuka menunjukkan bar energiku penuh. Tapi kemudian, sebuah peringatan baru berkedip di antarmuka dan menyadarkanku. Evolusi pertama terbuka. Silakan pilih jalur evolusi. 3 opsi muncul, masing-masing terlihat cukup bagus, dan aku jatuh ke dalam pemikiran. Opsi 1, pertumbuhan cepat. Ini menawarkan peningkatan 10% kecepatan perkembangan, tapi itu tidak cukup menggairahkanku. Opsi 2 dan 3 keduanya meningkatkan stat dasar, dan sulit memutuskan segera mana yang lebih cocok untukku. Dari nama mereka saja, jelas mereka mengarah ke 2 jalur yang sangat berbeda. Setelah 3 detik penuh yang menyiksa, aku teringat kehidupan sebelumku sebagai blogger konten, yang terus diganggu oleh pengikut yang menuntut posting baru. Begadang melewati pukul 3 pagi secara rutin sampai tubuhku aus dan hancur. Itulah saat aku menyadari bahwa tubuh yang kuat dan sehat adalah fondasi segalanya. Jadi aku fokuskan pikiranku ke antarmuka dan memilih jalur evolusi human beast. Stat fisikku melonjak kedua dan aku segera merasakan perubahan merambat melalui tubuhku. Pernapasanku menjadi lebih dalam dan stabil. Pikiranku menjadi tajam, kantuk hilang, dan kemudian perutku menggeram lebih keras dari sebelumnya. Tapi yang benar-benar mengejutkanku adalah penglihatanku. Aku sekarang bisa melihat dengan jelas siaran berita yang diputar di layar LCD di seberang ruangan. Aku menatap lebar mata ke layar dan tanpa berpikir mendorong kepalan tangan kecilku ke mulutku, mengunyahnya dengan bahagia. Tapi tepat saat aku sepenuhnya terserap, layar menjadi gelap. Mia telah mematikannya. Dia juga menarik jari-jari berliurku keluar dari mulut. Dia bingung. Tentu saja bayi baru 1 minggu tidak bisa benar-benar menonton TV. Dia mempelajari aku dengan hati-hati dan memperhatikan mataku tidak biasa cerah dan waspada. Dia mengangkatku dan bergerak menjauh dari layar, sambil berkata, tidak ada TV untuk bayi. Itu akan menyakiti matamu. Di dalam, aku berteriak, aku ingin menonton. Mataku benar-benar baik. Mia mengharapkan aku meledak menjadi tangisan karena ditolak, tapi yang aku lakukan hanya manyun. Senang, dia membungkuk dan menanam ciuman besar di pipiku. Aku memalingkan wajahku, tanpa kata. Dengan usia mental 17 tahun, aku tidak benar-benar nyaman dengan jenis kasih sayang ini. Tapi Mia menganggap pemalinganku sebagai dorongan dan semakin bersemangat. Apakah bayiku ingin mommy mencium pipi yang lain juga? Dan dia maju untuk yang lain. Tepat saat itu, gelombang lapar yang intens menyerangku. Aku membuka mulut dan mengeluarkan 2 tangisan token, lalu kembali tenang dan menunggu dengan sabar sementara Mia menyiapkan formula. Selama beberapa hari terakhir, Mia dan aku telah mengembangkan sistem tak terucap kami sendiri. Tangisan kering berarti aku lapar. Jika aku butuh ganti, aku menangis sambil menarik popokku. Seorang bayi yang bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan jelas tidak hanya menghemat banyak kebingungan bagi semua orang, tapi juga membuat hidup jauh lebih mudah bagi ibunya. Mia mengaduk formula dengan puas. Andai saja membesarkan Koko semudah ini. Pada suara nama itu, pipiku berkedut dan ekspresiku sedikit kaku. Mia menekan botol ke tanganku dengan senyum. Nah, kecil, kenapa wajahmu saat mendengar nama kakakmu? Aku tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengisap putingnya. Botol kosong tak lama kemudian, tapi aku masih merasa tidak puas. Aku menepuk mulutku dan mengeluarkan 1 tangisan lagi. Hanya setelah menghabiskan botol kedua sekaligus aku mengeluarkan sendawa susu yang memuaskan. Karena nafsu makanku terus bertambah, bar energi naik 2% per hari. Dengan kecepatan ini, aku harus mencapai evolusi kedua dalam sebulan. Tepat saat itu, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun melompat masuk melalui pintu. Rok seragam sekolahnya kusut semua, kaus kaki putih lututnya berkerak kotoran, dan dia mengenakan sepasang sepatu kulit merah kecil yang berderak keras di lantai dengan setiap langkah. Mia melihatnya sekali dan melotot. Dengan teman kelas mana kau berkelahi kali ini? Gadis itu mengangkat dagunya dengan bangga. Aku meningkat hari ini. Aku melawan 2. Mia kembali bekerja di dapur, memarahi putrinya sepanjang waktu. Koko manyun dengan pemberontakan tapi tidak mengatakan apa-apa, matanya berkeliling ruangan. Kemudian dia melihat aku menatapnya. Aku tersenyum, tapi jenis senyum yang membawa sedikit ejekan. Dia mengeluarkan tawa pendek, menunjukkan taring kecilnya, lalu menggoyang tinjunya padaku, peringatan jelas untuk mundur. Markus masuk tepat saat itu. Dia bergerak untuk mengangkatku, tapi Mia mengerutkan hidungnya pada bau rokok padanya. Tidak ada pilihan, dia menggulung lengan bajunya dan pergi ke dapur untuk membantu. Tak lama kemudian,
Seluruh keluarga duduk bersama untuk makan malam. Di tengah makan, Markus membuka kulkas dan meraih ke freezer, mengeluarkan beberapa benda kecil yang terlihat seperti permen. Aku mengira itu camilan untuk kucing, tapi Markus menjatuhkan satu ke mangkuk Mia, mangkuk Koko, piring kucing, dan miliknya sendiri. Satu potong masing-masing. Koko menampar sumpitnya sebagai protes. Aku tidak makan itu. Rasanya mengerikan. Kau mendapatkannya sekali seminggu, dan kau mengeluh. Kau pikir kau bisa memenangkan pertarungan itu tanpanya? Koko membeku sejenak, mendengarkan Markus. Dia mengerutkan hidung, terpecah. Kemudian dia memejamkan mata dan memaksanya masuk. Aku sangat ingin tahu apa sebenarnya benda seperti permen itu. Baru ketika aku mendengar Markus dan Mia berbicara kemudian aku tahu itu disebut jeli Crystal Bee. Mereka melemparkan kata-kata yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan aku mengangkat botolku tinggi untuk menyembunyikan kejutan di wajahku. Dunia ini, sepertinya, menyimpan jauh lebih banyak rahasia daripada yang aku bayangkan. Sebulan berlalu. Aku melihat bar energi mencapai penuh dan memicu evolusi keduaku. 3 opsi lagi. Kali ini, aku memilih jalur evolusi ski form. Saat stat mentalku naik 1, aku merasakan waktu melambat di sekitarku. Tidak, lebih tepat, pemikiranku sendiri tiba-tiba dipercepat. Seluruh kenangan bulan lalu berkedip melalui pikiranku dengan kecepatan membutakan. Aku masih mencoba mendaftarkan apa yang berbeda. Ketika Mia menggendongku dan meletakkanku di lantai yang ditutupi kain merah besar. Kain itu ditutupi berbagai objek kecil. Mengikuti tradisi, bulan pertama bayi menyerukan upacara ambil. Apapun yang bayi raih, dikatakan meramalkan karir masa depan mereka. Aku berlutut di kain, siap meraih apapun dan menyelesaikannya. Ketika tiba-tiba, antarmuka sistem mengaktifkan modul baru, antarmuka kelas. Saat aku melihat kembali ke objek di kain, label karir mengapung di atas masing-masing. Pertama, panel keyboard. Antarmuka memberi labelnya content blogger, gaji rendah, risiko tinggi kelelahan, kematian, pelecehan konstan dari pengikut yang menuntut update. Aku mendorong keyboard itu jauh dan memindai sisa kain. Pilihan semuanya berantakan, beberapa di antaranya berisiko tinggi berbahaya. Aku merangkak dari satu ujung ke ujung lain, mencari sampai mataku mendarat pada 3 item. Sniper, Explorer, Striker. Saat 3 kelas itu terdaftar di pikiranku, aku memikirkan jalur evolusi human beastku. Hanya dengan menjadi striker dan menguasai seni pertarungan aku bisa mendapatkan yang paling dari keuntungan fisikku. Jadi, aku merangkak dengan 4 kaki ke sarung tinju dan menariknya ke pelukanku. Aku menyeringai cerah. Antarmuka kelas muncul. Kelas utama striker dimuat. Antarmuka kelas kosong untuk sekarang. Tapi di dalam aku bergetar dengan kegembiraan. Sampai sekarang, satu-satunya cara aku berevolusi adalah makan jumlah makanan yang sangat besar. Tapi aku dibatasi oleh seberapa banyak perut bayi bisa menahan, yang berarti 1 evolusi per bulan paling baik. Sekarang, dengan antarmuka kelas, aku bisa belajar keterampilan di atas itu, berevolusi dan mengasah sekaligus. Pikiran saja membuatku menyeringai. Setelah upacara, aku mulai mencari tahu bagaimana mendapatkan keterampilan kelas. Pelatihan striker harus menunggu sampai aku bisa berlari dan melompat dengan benar. Sedangkan untuk antarmuka kelas, koefisien burst dan agility yang tercantum di sana mungkin hanya efektif sekali dibangun di atas dasar fisik yang solid. Mereka membutuhkan fondasi itu untuk berfungsi sama sekali. Bagaimanapun, prioritas utama sekarang masih meningkatkan fisikku. Jadi, untuk bulan berikutnya, aku mendedikasikan diri sepenuhnya untuk minum susu. Setiap hari, itu baik air susu ibu atau botol demi botol formula. Tak lama kemudian, saat bar energi terus naik, aku mencapai evolusi ketiga. Kali ini, aku memilih human beast tanpa ragu. Begitu fisikku cukup kuat, tubuh bayi akan membawa kekuatan harimau, mampu bela diri dan tampak tidak berbahaya secara menipu. Tak seorang pun akan pernah curiga bahwa bayi yang masih pakai popok sebenarnya adalah striker. Dengan stat fisikku sekarang di 3, aku merasakan kekuatan mentah mengalir ke kakiku. Aku menekan kedua tangan ke pagar tempat tidur bayi dan perlahan mendorong diri tegak. Mia masuk ke kamar tepat pada saat itu. Ya Tuhan, bayi berdiri sendiri. Dia bersinar dengan kejutan. Dia tidak percaya bayi berusia 2 bulan sudah belajar berdiri. Begitu pintar. Dia bersorak, meraih untuk menangkapku jika aku jatuh. Dengan Mia ada untuk menangkapku, aku mendorong lebih keras. Tempat tidur keluarga besar menjadi lapangan latihanku. Aku mulai dengan mencoba berdiri tanpa tangan. Hanya kaki. Setelah hampir selusin jatuh, aku berhasil tetap tegak, goyah tapi berdiri. Begitu aku punya keseimbangan, aku mencoba mengambil langkah. Pada awalnya, aku tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya. Setiap langkah berakhir dengan jatuh,
Tapi setiap kali aku mengenai kasur, aku berguling kembali, penuh energi. Mia menonton dari samping, tersenyum hangat saat aku berlatih. Aku melanjutkan selama setengah jam penuh sebelum kelelahan datang. Ketika statusku turun ke 45%, aku jatuh ke kasur dan langsung tidak sadar dalam detik. Evolusi ketiga telah membawa pita suaraku ke pengembangan hampir penuh. Aku akhirnya bisa mulai belajar berbicara. Apa ini bayi? Pengacara. Benar. Begitu pintar. Dia belum membawaku untuk tes apapun, tapi melihat aku menyerap semuanya begitu cepat, dia semakin yakin dia memiliki jenius di tangan. Membesarkanku baik mudah dan sangat memuaskan baginya. Pikiran itu memenuhinya dengan kegembiraan tenang. Dia tidak tahu, ketika dia membawaku ke ruang belajar, aku bahkan lebih bahagia daripadanya. Dengan akses terbatas ke dunia luar, belajar mandiri adalah satu-satunya cara aku saat ini bisa mengerjakan keterampilan kelas. Tapi aksesku ke telepon, komputer, dan TV dikontrol ketat oleh Mia. Untuk sekarang, opsi terbaikku adalah menemukan buku relevan di ruang belajar dan mengajar diri dari sana. Aku berdiri di ruang belajar dan memindai rak dengan mata lebar dan hati-hati. Akhirnya, aku melihat satu yang terlihat benar. Aku menunjuk ke manual dasar pertarungan dan mengatakan perlahan, satu kata demi satu kata, buku. Mau buku. Apakah ini buku yang kau inginkan? Mia tidak tahu kenapa putranya ingin manual pertarungan. Tapi dia menyerahkannya dengan senyum saja. Aku mengambilnya dan merobeknya terbuka, membaca dengan fokus ganas, melalui dasar-dasar dan pemecahan teknik. Aku mulai mendapatkan rasa materi itu. Diagram terlihat cukup bisa ditiru. Aku mengangguk pada diri sendiri dan memutuskan untuk mencobanya. Dengan setiap pukulan yang aku lempar, aku kembali ke manual dan mengoreksi detailnya. Setelah setengah jam penuh ini, antarmuka kelas akhirnya menunjukkan perubahan. Hanya 1 poin pengalaman teknik tinju dasar, tapi aku senang. Itu mengonfirmasi bahwa latihan mandiri benar-benar berhasil. Aku terus melempar pukulan dalam kegembiraan sampai statusku turun ke 35%. Kemudian semuanya gelap dan aku jatuh telungkup di tempat tidur tidak sadar dalam detik. Ketika lapar menyeretku bangun kembali, sudah jam 10 malam. Setelah mendorong terlalu keras hari ini, aku menghabiskan 3 botol susu penuh sebelum akhirnya mengeluarkan sendawa susu memuaskan. Pada awalnya, Mia menganggap nafsu makanku yang besar sebagai tanda baik. Bayi sehat makan dengan baik. Tapi ketika kaleng formula hilang dalam kurang dari 2 hari, dia mulai khawatir tentang anggaran rumah tangga. Bahkan dengan keduanya bekerja sebagai guru sekolah negeri dengan pendapatan tetap, itu mulai membebani mereka. Aku mendengarkan Mia bergumam pada diri sendiri di dapur, berbicara tentang kembali mengajar secara langsung untuk mendapatkan jam kelas ekstra dan meringankan tekanan keuangan. Aku berpura-pura tidak mengerti, tapi di dalam aku diam-diam menghitung. Karena aku terus berevolusi, konsumsi makananku hanya akan meningkat. Apa yang terjadi ketika keluarga tidak lagi bisa mengikuti? Aku perlu mencari cara untuk membawa lebih banyak uang. Memang agak dini untuk bayi di bawah 3 bulan berpikir tentang keuangan rumah tangga, tapi aku akan biarkan itu untuk sekarang. Mungkin kunjungan ke sekolah bulan depan akan memicu beberapa ide. Malam berikutnya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Markus membawa berita baik. Sekolah telah memindahkannya untuk mengajar kelas lanjutan. Dengan posisi itu, pendapatannya akan naik signifikan dan prospek karirnya juga. Markus membuka bir di meja dan minum dengan senyum. Ini benar-benar berita baik untuk semua orang. Kemudian Mia mengumumkan dia akan kembali ke sekolah lebih awal, untuk membantu meringankan tekanan keuangan di rumah. Setelah melihat catatan pengeluaran rumah tangga yang Mia simpan, Markus dengan enggan setuju. Kemudian dia menambahkan, aku juga akan mengajukan aplikasi ke Biro Survei Geologi. Lihat apakah aku cukup beruntung untuk mendapatkan pas lain ke alam gema. Pas alam gema. Ini kedua kalinya aku mendengar kata-kata itu. Dengan insting bayi 3 bulan, aku merasakan itu tempat yang sangat berbahaya. Koko duduk dengan wajah panjang, diam-diam mendengarkan percakapan orang dewasa. Kesimpulannya adik kecilku makan terlalu banyak dan itu sebabnya dia tidak akan punya uang saku lagi. Dia menyentakkan kepalanya dan melotot padaku. Apa gunanya minum semua susu itu? Kau hanya mengencingkannya saja. Pernah dengar minum air? Aku berpura-pura tidak mengerti dan hanya menyeringai padanya dengan senyum paling kosong yang bisa aku buat. Kemudian aku menyeka air liur dari sudut mulutku. Dan kau punya nyali mengkritiknya. Mia menembakkan pandangan kesal ke Koko. Kau memuat piringmu dengan hanya daging setiap makan. Aku terus memberitahumu untuk makan sayuran dan kau tidak pernah mendengar. Aku butuh daging untuk kekuatan. Bagaimana lagi aku seharusnya mengalahkan 2 teman kelas sejenak? Seluruh meja meledak dan entah bagaimana kekacauan membuat makan malam terasa lebih hangat. Setelah seminggu melatih dasar,
Aku akhirnya mendapatkan rasa pertama pelatihan pertarungan nyata. Pasangan latihanku adalah kucing keluarga Pumpkin. Sejak aku mulai latihan, Pumpkin telah menonton dari samping. Anehnya, sejak evolusi keduaku menambahkan 1 poin kecerdasan, aku sepertinya memahami apa yang kucing katakan dalam miau mereka. Pumpkin miau padaku beberapa kali. Aku memahami sempurna. Itu ingin bertarung. Aku masuk posisi. Pumpkin berdiri di depanku, menatapku. Satu anak laki-laki, satu kucing, ukuran serupa, berat seimbang. Mataku membara dengan semangat bertarung. Detik berikutnya, Pumpkin melompat, meluncur langsung ke arahku. Aku gagal mempertahankan posisi dan terpukul telentang. Pumpkin berdiri di atasku, kedua cakar depan menekan dadaku. Kami saling menatap. Kebingungan itu saling. Pumpkin mengeluarkan miau. Terjemahan. Kau benar-benar pikir itu akan berhasil? Bisakah kau bahkan melindungi dirimu? Aku tidak pernah mengharapkan pertarungan pertamaku sebagai striker berakhir dengan KO total. Setelah itu, aku melemparkan diri ke latihan dengan fokus lebih lagi. Pada saat evolusi keempatku meningkatkan fisik lagi, aku sekarang bisa melempar hook bersih dan merangkai combo halus dengan footwork yang tepat. Aku cek panel keterampilan lagi. Untuk seseorang yang baru 6 bulan, aku benar-benar puas dengan kemajuan. Dengan kecepatan ini, aku akan menjadi striker level 1 sebelum berusia 1 tahun. Jika aku mengasah XP teknik tinju ke 100 hari ini, seharusnya ada hadiah ketika keterampilan naik level. Aku menemukan diri menantikannya. Saat aku mendorong teknik tinju dasar ke level 1, antarmuka kelas muncul dengan notifikasi hadiah tepat di layar. 3 poin atribut gratis. Aku buang semua 3 ke fisik tanpa pikir kedua kali. Aku terlihat hanya sedikit lebih tinggi dari bayi lain seusia di luar, tapi di bawah pakaian, tubuhku benar-benar terbentuk. Lemak tubuhku agak tinggi dari semua makan, dan bahkan latihan intens harian belum membentuk six-pack, tapi energi yang terbelit di dalamku sudah memiliki rasa human beast. Aku sekarang bisa melihat kemajuan kedua jalur evolusi. Dengan stat fisik 11,05, aku pikir mencapai 30% seharusnya membuka tahap human beast remaja. Setelah menyelesaikan latihan ekstra hari ini, aku menyelinap ke ambang pintu ruang belajar dan mendengarkan Mia mengajar kelas online. Dia membahas teks klasik bernama Peach Blossom Spring. Dia selesai membahas teks itu sendiri dan sekarang berbagi latar belakang di belakangnya. Angin musim semi melayang melalui hutan persik. Segala sesuatu damai, tapi Peach Blossom Spring adalah di zaman kuno salah satu dari sedikit pintu masuk yang tercatat ke kekosongan. Lokasi sebenarnya tidak di bumi. Itu terletak di suatu tempat yang tak terbayangkan jauh. Itu terhubung ke hutan persik melalui jembatan dimensi. Alasan orang kuno tidak bisa kembali adalah karena mereka belum belajar mengendalikan jembatan dimensi. Hari ini, melalui pintu masuk kekosongan nasional nomor 3, siapapun bisa mengunjungi Peach Blossom Spring dengan mudah. Aku bersandar ke bingkai pintu dan mendengarkan dengan tenang. Jadi, itu kekosongan, tapi apa sebenarnya alam gema? Setelah makan malam, Markus memberikan jawaban yang lebih jelas. Kekosongan adalah tempat di mana waktu dan ruang semua bercampur. Satu langkah maju mungkin mendaratkanmu di dunia yang sepenuhnya berbeda. Berdiri diam hanya beberapa detik dan 100 tahun mungkin telah berlalu di luar. Alam gema adalah fenomena khusus dalam kekosongan. Ini adalah salinan dari rentang waktu dan ruang tertentu. Katakan kau habiskan sehari di rumah. Kekosongan mereplikasi hari itu berkali-kali. Salinan itu hanya salinan, tapi segala sesuatu di dalamnya nyata. Orang dari luar masuk ke alam gema melalui lorong untuk mengumpulkan sumber daya. Singkatnya, itu seperti menjalankan Dungeon di game. Markus selesai dan melihat aku masih berpikir. Apakah kau benar-benar mengikuti ini? Aku memberikan anggukan serius, tapi detik berikutnya, ekspresiku membeku. Ayah, bagaimana jika kita adalah salinannya? Markus terlihat benar-benar terkejut. Bukan hanya putranya mengikuti penjelasan, dia sudah menghubungkan titik-titik sendiri. Markus tertawa dan menjelaskan, kehidupan yang disalin runtuh saat mereka meninggalkan alam gema mereka sendiri. Orang dari dunia kita bisa bergerak bebas melalui kekosongan, jadi kita tidak bisa menjadi salinan. Tak lama kemudian, Markus memperhatikan aku memulai latihan harian. Dia telah melihatku beberapa waktu lalu, membaca manual pertarungan, menyalin gerakan saat aku berlatih, mengerjakan setiap teknik sendiri. Tapi hari ini, tepat saat dia berbalik untuk pergi, kombinasi yang aku jalankan menghentikan Markus di tempat. Dia berbalik dan memperbaiki matanya padaku. Ayah, ada apa? Aku memperhatikan pandangan aneh di wajahnya dan berhenti latihan untuk bertanya. Tidak ada, kata Markus, senyumnya sedikit kaku. Kau menyerap teknik cukup cepat. Kemudian dia mengangguk seolah membuat keputusan.
Mulai besok setelah kakakmu pulang dari sekolah, aku akan melatih kalian berdua bersama. Aku senang sekali. Markus adalah guru olahraga secara profesi setelah semua. Koko, di sisi lain, terlihat kurang antusias. Malam berikutnya, Markus memulai Koko dengan rutinitas kebugaran, kemudian mengalihkan perhatiannya untuk membimbingku pada teknik pertarungan. Melihat bahwa pekerjaan tinjuku sudah melewati dasar, dia berjalaniku melalui tendangan fundamental. Dia memecah setiap gerakan langkah demi langkah. Aku mengikuti, menyalinnya gerakan demi gerakan, terus menyempurnakan detail. Secara bertahap, itu mulai terasa alami. Kemudian, notifikasi antarmuka baru muncul di depanku. Aku berkedip, terkejut sejenak, kemudian gelombang kegembiraan murni menerjangku. Modul antarmuka terakhir akhirnya terbuka. Aku mengaktifkan mode cermin di tempat untuk mengujinya. Pupilku menyusut dan tatapanku tajam dalam sekejap. Mataku menjadi seperti kamera definisi tinggi, mengunci setiap detail setiap gerakan yang Markus demonstrasikan, menonton, mencerminkan, mengoreksi. Teknikku menjadi lebih bersih dengan setiap pengulangan. Markus mulai memperhatikan ada yang tidak beres tentang putranya. Hanya beberapa saat lalu, putranya masih butuh koreksi, penyesuaian kecil di sana-sini. Sekarang, tiba-tiba, setiap gerakan sempurna. Melihat putranya yang sangat berbakat, Markus mengeluarkan desahan pelan. Ketika dia dan Mia memutuskan untuk memiliki anak kedua, mereka hanya berharap anak yang lebih tenang. Tidak seperti Koko. Sebaliknya, mereka mendapatkan seorang jenius. Pada 1 bulan, penglihatan sepenuhnya berkembang. Merangkak, berdiri, berjalan, semua sendiri. Pada 2 bulan, sudah berbicara. Pada 3 bulan, berlari, melompat, dan latihan mandiri teknik pertarungan. Markus melihat undang-undang pengembangan jenius nasional dan melihat hibah dukungan 10 juta yuan yang diberikan kepada orang tua. Pikirannya mulai berputar. Ketika aku mengetahui tentang hibah 10 juta untuk diakui sebagai jenius, aku mendorong Markus untuk mendaftarkanku segera. Kami mengajukan aplikasi secara online, tapi pada akhirnya, karena aku belum mencapai persyaratan usia minimum 2 tahun, aplikasi ditolak. Markus memberitahuku untuk tidak stres tentang itu. Program tingkat nasional memiliki standar tinggi. Tidak apa jika kami tidak memenuhi syarat, tapi aku menolak menerima itu. Aku memiliki Markus mengunduh 5 tab materi belajar dan menghabiskan hari-hari di rumah mengasah XP dan mode cermin dengan segala yang aku punya, semua untuk hibah 10 juta itu. Malam itu, waktu suplemen mingguan tiba. Mia mengambil 4 potong jeli kristal B dari kulkas. Saat dia siap membagikannya, aku berbicara. Ibu, bisakah aku punya sedikit itu? Mungkin karena gigiku sudah tumbuh semua dan aku telah menangani ikan dan daging dengan baik. Mia memberiku sepotong miliknya. Benda itu benar-benar seburuk yang Koko gambarkan. Mia memotong sepotong kecil dan melarutkannya dalam air panas. Dan bau yang naik adalah sesuatu yang lain sepenuhnya. Tapi demi evolusi, aku meneguhkan diri. Wajah tegas, napas ditahan, aku menelannya seperti obat pahit. Hanya setelah sepenuhnya masuk aku berani bernapas lagi. Pada awalnya, bau serangga menyebar melalui mulutku dan hampir membuatku muntah. Kemudian gelombang kehangatan mengalir turun ke kerongkonganku dan rasanya luar biasa. Antarmuka memberitahu aku tentang peningkatan bar energi dan angkanya mengejutkanku. 1 potong penuh jeli kristal B beratnya 10 gram. Aku hanya mengambil kurang dari 1 gram dan bar energi melonjak 2%. 1 gram setara dengan jatah formula 1 hari penuh. Makanan dari kekosongan memang luar biasa. Selama 2 minggu berikutnya, aku fokus sepenuhnya pada tendangan dan footwork. Dengan mode cermin berjalan sepanjang waktu, baik teknik tendangan maupun footworkku naik ke level 1, 2 level up itu bersama-sama memberiku 6 poin atribut gratis. Kali ini, aku tidak memasukkan semuanya ke fisik. Melihat catatan di antarmuka bakat tentang mode cermin, tertulis bahwa untuk hasil pencerminan yang lebih baik, kekuatan mental harus ditingkatkan. Jadi aku membuka antarmuka dan memasukkan semua 6 poin ke mental. Sensasinya langsung, seperti seember air es dituangkan ke kepalaku, dingin sampai ke tulang. Kulit kepalaku menjadi kebas. Pembuluh darah di dahiku menonjol. Pikiranku terasa seperti dirobek-robek. Tapi ketika aku membuka mata lagi, seluruh dunia terlihat lebih tajam. Aku mengaktifkan mode cermin sebagai ujian. Aku mulai menirukan miau Master Ginger. Master Ginger memiringkan kepalanya. Aku mencerminkan suara itu tepat kembali. Wajah gemuknya jatuh. Tatapannya mengatakan segalanya. Makhluk berkaki 2 ini menyalin panggilanku, dan itu sangat tidak mengesankan. Dia berbalik dan pergi, tapi tepat saat itu, baris teks muncul di antarmukaku. Setelah mengaktifkan mode cermin dan menyalin hanya beberapa panggilan Master Ginger, entah bagaimana aku telah membuka bahasa kucing.
Setelah setengah jam bolak-balik dengan Master Ginger, keterampilan lidah binatang, bahasa kucing, mendapat 2 poin XP. Masalahnya, Master Ginger bukan guru yang hebat. Dia mengulang-ulang beberapa frasa yang sama berulang kali, sama sekali tidak antusias. Aku bertanya-tanya jika aku sepenuhnya berevolusi bentuk ski dasar. Akankah aku mendapatkan kemampuan mengirimkan pikiran secara langsung? Jadi, di samping latihan harianku, aku sekarang punya hobi baru, mengobrol dengan kucing. Waktu bergerak cepat dan musim panas semakin mendekat. Wabah flu musim semi telah mereda. Orang tua di mana-mana menghela napas lega. Pada hari-hari ketika Mia tidak punya kelas online, dia mendorongku keliling lingkungan dengan kereta dorong. Harapannya aku bisa mendapat waktu sosial dengan anak-anak seusia alih-alih menghabiskan setiap hari di rumah berbicara dengan spesies kucing. Dia mulai khawatir. Aku duduk di kereta dorong dan diam-diam mengamati bayi-bayi lain di kereta dorong mereka sendiri. Kemudian, seorang gadis kecil tiba-tiba meledak menangis. Seorang anak laki-laki mengikuti, meraung sama kerasnya. Apapun alasannya, aku merasa mereka sangat berisik. Beberapa ibu memperhatikan aku duduk diam. Tidak menangis, tidak rewel, bahkan tidak mengunyah jari. Mereka memuji Mia. Bayimu sangat patuh, sangat masuk akal. Jika anakku seperti itu, aku akan tidur sambil tersenyum setiap malam. Mia berseri-seri. Setiap orang tua suka mendengar anaknya dipuji. Dia telah memberitahuku untuk tetap rendah profil di luar dan tidak berbicara. Kalau tidak, reaksinya mungkin akan lebih luar biasa. Kemudian salah satu ibu angkat bicara. Mata bayi ini terlihat sangat tajam. Sudahkah kau tes kecerdasannya? Dia bisa jadi jenius. Kau tahu persis. Aku membaca bahwa banyak jenius menunjukkan tanda-tanda pada usia 1 atau 2 tahun. Mendengar ini, Mia mengibaskan tangan dengan gugup. Dia masih mencari kata-kata ketika salah satu ibu mendekati kereta dorong. Dia mengangkat satu jari dan bertanya dengan senyum cerah. Ini berapa? Jawab benar, dan Bibi akan memberimu permen. Semua orang menunggu jawabanku. Bagaimanapun, untuk bayi yang baru berusia 6 bulan memahami pertanyaan dan mengucapkan bahkan beberapa kata saja sudah cukup bukti kecerdasan luar biasa. Aku mengabaikan kerumunan penasaran sepenuhnya dan memalingkan wajah ke arah kucing liar yang meringkuk di dekat bedeng bunga. Dengan bersemangat, aku memanggilnya. Para ibu menatap dengan kecewa kolektif. Mia, di sisi lain, mengembuskan napas lega pelan. Kucing liar itu menoleh pada suara, tidak menemukan yang menarik, lalu kabur. Meski begitu, tidak kekurangan kucing liar di lingkungan ini. Lain kali aku mendapat kesempatan, aku akan memulai percakapan dan mengasah XP lidah binatang. Sejak menambahkan 6 poin mental itu, aku sekarang bisa belajar sepenuhnya melalui tutorial video dan melatih sendiri teknik pertarungan yang tersisa. Kelas striker hanya butuh 21% XP lagi untuk naik level. Aku merasakan lonjakan kegembiraan. Aku tidak sabar ingin tahu hadiah dan efek apa yang dibawa level berikutnya. Dalam hari-hari berikutnya, aku mempertahankan 3 sesi latihan sehari dan terus memantau angka antarmuka. 2 minggu kemudian, dengan jantung berdegup kencang, aku membuka antarmuka kelas. Prompt bertanya apakah aku ingin maju. Aku memilih ya tanpa ragu. Ketika antarmuka kembali fokus, hadiah dari level up kelas pertama ini jauh lebih murah hati daripada yang aku harapkan. Membaca deskripsi spesialisasi striker, Weak Pound Strike, aku merasakan jari-jariku berkedut karena antisipasi. Aku memperkirakan sekarang aku punya kesempatan seimbang melawan Pumpkin. Aku mengalokasikan semua 10 poin atribut hadiah. Pada awalnya, aku merasakan ledakan kekuatan meledak dari dalam. Kemudian lenganku menebal secara nyata. Bahkan flex paling ringan membuat bisep menonjol. Pikiranku jernih, segalanya semakin tajam. Berbulan-bulan latihan dan belajar berkedip melalui pikiran dalam urutan sempurna. Dalam keadaan sebaik ini, aku harus pergi mencari Pumpkin dan menyelesaikan skor. Tapi Pumpkin hanya menguap. Nada suaranya kurang ramah. Aku berdiri di sana dan berhasil tersenyum canggung. Pumpkin, ayo bertarung. Pumpkin memberikan goyangan kecil, sudut mulutnya melengkung menjadi apa yang terlihat seperti seringai dingin. Perasaan buruk merayapiku. Apakah kucing ini kesal karena dibangunkan? Detik berikutnya, Pumpkin mengeluarkan jeritan dan lenyap dalam kabut. Ia meluncur langsung dari kaki.